sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan kuliah hukum dan konstitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kuliahnya, saya pikir kita perlu tahu dulu RPS-nya. Nantinya materi ini nanti mau disampaikan sasaran akhir atau goalsnya. Ya. Saya yakin kan Bapak Ibu ini bukan fresh graduate. Ini kan sudah perencanaan, sudah melalui pendidikan S1. Jadi sebetulnya apa yang dituangkan dalam RPS ini paling tidak Bapak Ibu sudah tahu. Tapi paling enggak bahwa di kelas ini ada punya satu rule, satu target yang akan kita capai kalau kita menyelesaikan pendidikan di UIN. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin jawaban ini bisa ya. Oke. Jadi ini rencana pembelajaran semester kita hukum dan konstitusi ini ada dua target. Yang pertama adalah capaian prodi, di mana dari pembelajaran ini harapan dari prodi Bapak setelah selesai dari sini, ini harapan saja ya. Jadi Bapak punya pengetahuan ini, saya pikir kita bukan predikasi sudah tahu ini ya. Terus keterampilannya ini, terus lanjut ini. Nah, jadi keterampilan khusus ya, kemampuan posisi potensi pengajaran terutama bidang hukum dan konstitusi ya. Ya, yang jadi fokus kita mungkin di capaian pembelajaran mata kuliah CPNK ini ya. Jadi ini kalau memang rajin-rajin ingin juga bisa baca ini materinya apa literaturnya. Terus yang ini, ini yang pertama ini saya pikir ini Bapak Ibu dulu sudah tahu ini ya, tapi ini guideline yang akan kita lalui. Yang berikut adalah dengan menguasai konsep kriteria konstitusi ya, nanti kita akan lebih banyak Bapak Ibu jangan dengar saja dari saya, nanti kita berdiskus ya, kita berdiskus tentang materi apa itu konstitusi, apa itu hukum. Saya pikir kemarin kan kita sudah bicara sedikit, tapi ya saya sudah bikin materi yang agak lumayan, malam lumayan juga saya malam, karena hari ini kan ya mau begini, jadi ya, saya siap materi yang lebih up to date gitu ya. Nah, ini yang berikut ada ini, mahasiswa mampu menelisik kedudukan, sifat dan materi muatan konstitusi, ini yang tiga. Terus ini kita ada sampai sekitar 12 nih, mahasiswa mampu menelisik konstitusi. Jadi nanti dengan harapan kita pertemuan ini saya memberikan paparan, terus kalau Bapak Ibu juga ada sesi tanya jawab atau ada sesuatu ya, ini dari sini diharapkan kita tambahan kemampuan, tambahan skill dalam hal bidang. Kalau hukum saya pikir sebagian besar berkenalnya hukum ya. Iya juga. Ya, jadi tidak ada masalah, hanya mungkin kita sedikit belajar tentang konstitusi aja, karena kalau hukum dia dari hukum perdata dan dari pidana, kecuali orang ATM. Ini pasti akan tambah seperti di situ. Terus ini adalah mampu ini ya, konstitusi. Intinya adalah bagaimana kita mendalami konstitusi itu sendiri. Setelah itu kita bisa mengaplikasikannya kelak setelah kita selesai materi ini dengan cara ada informasi belajar, yaitu ujian akhir semester dan lain-lain. Ya, itu bukan merupakan satu bagian terpenting yang dari situ nilai kok, tapi dengan kita aktif di kelas dan segala macam itu sudah merupakan penilaian juga. Ini mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan konstitusi dengan negara hukum, ya. Terus ini mampu menganalisis hubungan antar lembaga, ya. Jadi dengan materi-materi ini dengan adanya amandemen pasti hubungan lembaga juga sudah beda ya. Dulu itu ada lembaga tertinggi negara, sekarang sudah ada. Yang berikut ada ini, mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara.
Jadi bagaimana koordinasinya, bagaimana sistem kerja antara lembaga itu, kita lihat bahwa di pemerintahan itu menteri koordinatornya tambah sulam. Dulu ada tekanan kemungkinan akan tambah satu menteri koordinator. Saya tidak tahu apakah itu menteri koordinator makan siang kali. Karena sekarang kan dulu itu tidak ada Pak Jokowi tambah itu. Terus Menko Polhukam sudah ada dulu. Yang Kesra itu ya itu akomodir yang itu, jadi daripada nggak ada kasih bikin itu kasih masuk dia di situ. Jadi itulah makanya usaha supaya jadi bos, jadi bisa ngatur-ngatur. Tahu apa? Suka-suka aja kalau udah jadi bos suka-suka aja kita atur ya. Mampu hubungan antar lembaga, terus yang ini mampu menganalisis perbandingan konstitusi negara lain, jadi konstitusi kita bisa bandingkan dengan negara lain, ya, tapi jangan bandingkan konstitusi Timor Leste ya. Itu ya, maklum lah negara baru. Jadi, ya ini mempunyai sistem prosedur dan praktek perubahan konstitusi. Ini artinya bahwa untuk merubah konstitusi itu ada aturan-aturannya. Kemarin Bapak ada yang tanya itu tentang nanti akan begini, bukan karena dia menang pemilu itu seenak aja rubah-rubah. Nah itu enggak juga ada rulenya dan itu juga cukup panjang urusannya. Tidak serta-merta si A jadi presiden terus diganti semua, enggak juga. Ada aturan yang harus disepakati bersama. Istilah konstitusi itu sendiri kan rangkuman dari sistem undang-undang dasar, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dia tadi mengumpamakan apa itu sama atau tidak sama dengan undang dasar. Kalau kita ngomong konstitusi, di dalamnya mencakup macam-macam, baik itu aturan tertulisnya, tidak tertulis. Nah, kalau tadi misalnya ada lembaga ataupun instansi yang melakukan pelanggaran, kamu melanggar konstitusi, jelas dong. Pada itu aturan, ada aturan dasarnya, ada tidak aturannya, begitu. Ya. Maksud saya itu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum Bapak tanya umum, Bapak yang sudah ngomong. Nah sekarang kan tadi Bapak sempat ngomong ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah saya mau tanya, yang aturan tidak tertulis itu seperti apa kira-kira? Yang sepanjang Bapak Ibu tahu? Kekuatan. Ya. Kekuatan. Oke, dan itu artinya kan tidak dilakukan di dalam dalam kegiatan konstitusi kita, Mas. Ada yang tiap tahun kita tunggu, ada yang kecuali yang PNS, TNI Polri, tiap tahun tanggal 16 itu perlu di depan televisi tunggu apa? Ini kira-kira gaji naik apa enggak? Ketawa. Pengumuman. Apa itu? Ya. Jadi itu bukan satu yang tertulis, tapi sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang, kebiasaan di mana tiap akhir itu ada tiap tahun itu juga bulan-bulan Agustus itu presiden melakukan pidato kenegaraan di mana di situ dia mengumumkan ke depan 1 tahun dia akan kerja apa. Apakah gaji TNI, Polri, PNS tambah berapa persen, apa dan situ itu konvensi namanya. Konvensi itu juga bagian dari konstitusi yang tidak tertulis. Jadi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu konvensi. Nah, di negara Inggris itu ada juga konstitusi, tetapi dia tidak tertulis. Jadi kalau kita di hukum itu di jurisprudensi yang dipakai sebagai satu kebiasaan yang itu dianggap merupakan satu konstitusi untuk negara Inggris. Tetapi di kita Republik yang kita cintai bersama ini, konvensi kita, konstitusi kita yang tidak tertulis adalah itu. Tiap tahun presiden harus melakukan pidato kenegaraan. Pernah punya pengalaman tidak enak? Ada yang berpidato terus tidak dianggap bahwa tidak susah segala macam, dan akhirnya beliau juga tidak lanjut tugasnya sebagai presiden. Itu pernah. Nah, jadi itu Pak. Jadi ada konstitusi yang tertulis yang tahu di Undang-Undang Dasar itu kita bisa baca, dan konstitusi tidak tertulis yaitu konvensi yang tiap bulan Agustus tanggal 16 presiden kita berpidato di sidang umum MPR. Di situ ada MPR, ada DPR, ada DPD.
Jadi dia mengemukakan program-programnya ke depan seperti apa, apakah perlu peningkatan kesehatan PNS dan TNI Polri, dan situ dia setiap tahun. Jadi itu yang dimaksudkan dengan konvensi atau bahasa konstitusi yang tidak seperti siapa ya. Tapi kalau kita tulis jelas. Nah, kalau kita mau lihat ini, nah ini ya, konstitusi kata ya, di sini adalah kalau kita yang tadi Bapak, nanti materi ini saya akan bagikan juga. Jadi nanti kalau Bapak baca-baca, konstitusi itu adalah struktur lembaga politik yang disebut negara. Konstitusi melambangkan keturunan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk dan kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan yang tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Yang tadi saya bilang konvensi di mana tiap tahun tanggal 16 datang presiden. Jadi itu yang dimaksud kegiatan konstitusi kita. Kalau kita lanjut ini istilah konstitusi sering dibentuk dari suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis pada konstitusi di Inggris yang tadi saya bilang tadi. Misalnya tidak dalam bentuk kodifikasi asal tetapi berdasarkan pada jurisprudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris. Tapi kalau kita kan kita sudah jelas ada tertulis sehingga. Tetapi kita juga harus paham bahwa konstitusi kita ini, karena kita ini bekas dijajah, waktu itu dibikin yang terburu-buru sehingga ada beberapa pakar, ada beberapa para praktisi menganggap bahwa perlu ada penyesuaian secara logika oke. Karena kan masyarakat ini bergerak terus. Jadi kalau ada penyesuaian oke lah, tetapi bentuknya penyesuaian bukan perubahan. Sehingga kalau ada amandemen ya itu bentuknya untuk menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat bernegara ini ke depannya. Bukan merubah, ya tidak pernah merubah, tetapi menyesuaikan istilahnya. Karena sebentar lagi akan dibahas undang-undang TNI ya. Ada TNI di sini? Ya, Panglima mengatakan bahwa ini hanya bukan multifungsi. Apa? Pertanyaan saya, beda nggak di fungsi multifungsi? Bedanya di mana? Saya mau tanya. Saya banyak Pak. Multifungsi banyak. Di fungsi dua. Dia dua tapi yang rintik-rintiknya kan banyak juga. Ini bukan multifungsi. Tetapi dua aja kita sudah pernah yang diminta banyak. Tidak boleh itu. TNI punya fungsi. Dulu protes, makanya undang-undang TNI doang. Sekarang mana? Polri juga membuat rancangan undang-undang tentang internet yang dia bisa putus. Ya. Undang-undang TNI juga dia membuat rancangan mengembalikan fungsi TNI bahwa Polri itu di bawah TNI. Kalau Polri di bawah TNI itu tidak bisa Pak, karena kasarannya itu bidang tugasnya. TNI itu sifatnya adalah pertahanan negara, untuk pertahanan keamanan negara dari dua. Kalau TNI Polri sifatnya negara. Jadi tidak bisa Polri itu di bawah TNI. Kalau Polri di bawah TNI, Bapak yang repot. Karena apa? Hak asasi tidak akan bisa muncul di sini. Kembali ke zaman PSBB. Iya. Iya. Kecuali Polri itu mau dibawa Departemen Dalam Negeri. Karena dia sifatnya lebih mengurus internal negara. Makanya kenapa Densus 88 itu dia walaupun punya skill agak lumayan tapi tidak dipakai untuk berperang melawan ya para separatis dan lain-lain ini. Kalaupun dia diikut tapi dia tidak di garis depan. Karena fungsinya beda Pak. Fungsi antara Polri dan TNI itu beda. Saya juga belum lihat isinya, tetapi bahasanya itu kan jadi tergelitik di pikiran saya. Kok ini multifungsi, dulu multifungsi saja orang sudah ikut, sekarang multifungsi. Tapi kita lihat tadi pembahasannya ke depan kayak nah, asal konstitusi
Dia tadi ini ada dari Inggris, Belanda, Latin, Prancis, Jerman, kata-kata sama. Jadi kita juga kodifikasi dari luar. Tidak ada yang kita perlu original kita sendiri enggak. Mungkin karena kita pintarnya terlambat kan. Ya, jadi kita niru-niru aja. Tapi niru-niru itu ada pentingnya. Kenapa saya bilang? Kita hemat waktu, hemat biaya. Contoh soal di dunia sudah ada yang bisa contoh kepada saya. Niru-niru itu hemat waktu, hemat biaya, cepat dapat duit. Banyak tuh. Hah? Banyak kan, kayak handphone misalnya kan. Handphone model iPhone dan made in China kan banyak sekali yang cepat. Jadi saya mau kasih contoh kepada Amerika untuk jadi negara industri dia butuh 200 tahun. Dia harus penelitian sendiri, harus menganalisis betul. Cina menjadi negara industri hanya butuh 20 tahun. Selisihnya berapa? Kalau harus dibangun. Gimana caranya dia? Meliru. Nyolong kasar deh. Jadi tiru itu juga bukan berarti itu sesuatu yang jelek. Saya kasih contoh saya dulu waktu lulus insinyur kerja di Jakarta karena saya ini insinyur saya dari sekolah di mana yang tidak tenar-tenar amat kan paling udah mana UGM, mana UI, kalau yang teknik-teknik yang mana ITS, ITB, ada lagi contoh. Kita kamu lulusan mana? Saya kan universitas, saya kan Universitas Merdeka Mara yang di bawah Kodam dulu. Dia bilang ada lembaga itu, ada universitas itu kurang ajar. Jadi saya itu di Merdeka Mara, tetapi itu pemicu bagi saya. Saya bilang ya sudah apa? Kita dengan orang Jepang, orang Jepang itu paling teliti. Dulu kalau kita mau merancang bangunan, misalnya kayak mekanika teknik itu kalau sampai 3 lantai masih lumayan lah. Kita mau kalkulator. Ini saya kerja di di Jakarta di Amerika itu saya kaget. Sekian lantai dia gimana? Data-data sekarang print keluar semua keluar. Saya dari kampung nggak tahu. Wih, sialan. Saya kerja 2 malam, dia cuma 2 jam sama saya. Minta dia jalan, tidak mau gitu. Kalau saya itu sampai kucing keluar tangan pun saya tidak akan bisa. Dan dia tidak akan. Gimana caranya? Curi. Habis kantor, jam 5 teh kan kita mulai masuk jam 7 sampai jam 5. Jam 5 nggak pulang, saya nggak pulang. Lo nggak pulang, masih banyak kerjaan. Setelah semua sudah pulang kantor sudah kosong, saya print. Yang tidak bekas-bekas itu saya print. Saya mau pulang, anak ponakan saya kan pintar komputer lah. Ini bahannya ajarin om gimana cara jualan ini, atau masuk pelan-pelan. Lama baru bisa. Lama-lama saya bisa kerja sendiri. Dia tengok. Tahu dari mana ini orang? Tapi dia jawab perintah saya. Kalau saya nggak perlu ngajak lu ngapain lu tanya-tanya gue? Lama-lama saya bisa sendiri. Coba kalau Pak saya tidak ada upaya usaha. Sampai kapan pun saya jam 3 lantai saya bisa kerja 1 bulan. Dia 2 jam. Itu yang di Cina. Walaupun sekarang bilang, ini bisa apa? F35 dia punya, reaktor dia punya. Walaupun di infokan bahwa ini nggak efektif bodo amat yang penting jadi barang. Performa oke kan begitu. Jadi itu kita harus hidup sekarang ini jangan stagnan, Pak. Berusaha untuk menggali, berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang penting manfaatnya dulu untuk kepentingan orang banyak. Clear, nggak usah terlalu pusing. Ya, kita kembali dengan top. Ini Pak, akal konstitusi ini. Nah, yang berikut ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan undang-undang dasar negara berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan negara. Seperti tadi saya bilang KPS. Ini satu kesepakatan kita bersama yang ke depan kita akan melangkah dan lainnya ini. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, pastikan itu disusun sudah ada range waktunya, target-target yang sudah ditentukan segala macam.
Nah sama juga seperti ini. Kemarin kan ada bapak yang tanya, ini kalau itu bisa dirubah, maka ada generasi penerusnya. Sebab mungkin ya kayak kita masih oke lah sekarang. Ya, we don't know. 5 tahun, 10 tahun ke depan. Indonesia Emas 2045 kan masih sekitar 20 tahun. Ya, kan 2045. Ya. Nah, itu berarti minimal kan masih ada satu periode ini. Apakah bisa? Nah, kita lihat ya. Jadi itu Pak. Ini ya, ini oleh sebab itu berbagai posisi penting dan strategi dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi penting karena ini guideline kita, dasar kita bagaimana melangkah mengelola negara ini, baik pengelolanya maupun rakyatnya. Ya, dasarnya itu Pak. Nah, ini juga. Konstitusi juga menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara syarat dengan bukti sejarah yang tadi saya bilang Pak, bukti sejarahnya ada. Perjuangan para pendahulu sekaligus mewakili dasar yang diberikan oleh pendiri negara. Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuan akhir yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah ini, jadi motif timbulnya konstitusi. Ya, kalau bicara motif, dua pengacara ini pasti tahu. Ya, jadi kalau ibu ini motif, bagaimana motif kain dia? Ya. Kalau dua pengacara ini bilang motif, dia mikirnya beda. Ya, jadi keinginan warga negara untuk menjamin hak sapinya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa. Ini yang tujuan konstitusi ya. Tujuan konstitusi. Jadi sesuatu dibikin seperti tadi RPS ya, kita buat itu ada tujuannya. Konstitusi ini dibuat juga ada tujuannya. Nah, kalau sudah buat kesepakatan ada tujuannya, buat jangan dilanggar. Kalau dilanggar, pasti ada pihak-pihak yang terusik. Ya, nah ini fungsi konstitusi. Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Semua ada tata caranya, ada aturannya, tidak seenaknya. Mau pindah ibu kota negara harus dibicarakan, disepakati, ditetapkan dengan satu ketetapan dan untuk undang-undang. Oke, mau. Bukan asal karena punya uang ya, kiri semua orang tidak bisa begitu. Ya, jadi pemerintah sebagai suatu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Artinya pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak-hak negara akan terlindungi. Hak-hak negara terlindungi. Oke Pak. Kalau saya ingin komen yang Ya. Di sana juga ada petugasnya, ada yang mengangkat perusahaan lokal, karena mendapat sebagai kepala daerah. Itu yang bukan di NKR di daerah dari maka yang salah itu bersama itu setiap masyarakat tadi para pimpinan kalau soal mau sedikit pembicaraan. Jadi pernah itu dimuat di putusannya Mahkamah Konstitusi Pak. Jadi peraturan tentang itu tidak ada, tapi putusan Mahkamah Konstitusi diselipkan bahasa itu. Oh, iya. Ini kan kerjaannya bapaknya sudah ini. Itu kerjaan kita Pak. Bapaknya ngomong semua juga kalau bisa masuk lah. Supaya saya pikir ada di putusannya MKD di anak kelima enggak. Nah, saya juga belum baca putusannya MA tentang setara kepala daerah, wakil kepala daerah. Itu ada batasan umurnya. Dan negara kita tidak baik-baik saja itu karena dari kacamata mana si A, si B tidak. Tapi intinya bahwa konstitusi yang sekarang ada ini kita secara umum mengatakan bahwa pasti baik-baik saja untuk digunakan sebagai guideline, sebagai dasar untuk menjalankan roda pemerintahan. Walaupun nanti sudah
di ke depan yang sudah ada tanda-tandanya akan dipikirkan ya nanti kita tahu gimana seperti apanya, tapi nanti kita tunggu hasilnya nanti musuh seperti apa. Apakah masih sama seperti yang statement tadi ada slide 1 dan seterusnya, atau dirubah kita kembali ke belakang sana, atau kita sampai di tengah dengan ada penyesuaian-penyesuaian. Kita tunggu saja. Tetapi intinya bahwa kalau mengatakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja dimakan. Ya itu dinamika. Dalam era demokrasi itu dinamika. Berbeda pendapat biasa. Tetapi kalau saya sudah katakan, oke, berbeda pendapat biasa, tetapi mari kita punya satu tujuan yang jelas. Berbeda pendapat untuk demi kepentingan yang lebih besar. Bukan berbeda pendapat karena saya sama Bapak ini sama-sama. Wah ini kan kita sangat berperang itu sudah beda. Tetapi kalau demi satu kepentingan yang lebih besar, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, kita akan berjaya pada tahun 2045 Indonesia aman. Mari, tidak apa, kita berbeda, tidak apa. Tapi jangan karena kamu punya kepentingan, terus orang diganti di tengah jalan. Thank you. Jadi sudah ada 2 bapak, 1 ibu. Boleh dong 1 ibu lagi yang lain? Nah ini. Yang ini kan orang bandara ini. Ngawasi bandara, ya. Ngawasi bandara, tapi bandaranya nggak jangan-jangan. Jadi ini pendapatannya di luar dari ini. Saya di dekat kantor bea cukai menurut saya. Bakal cari selesai. Oh, di lokasi bandara ini? Iya, di dekat SPBU. SPBU Bandara. Oh iya, ada bro. Jadi ada perhubungan, ada polisi, ada Departemen Keuangan yang bea cukainya, ada hukum, ada BUMN. Itu satu pekerjaan diurus 3 sampai 5. Tapi orang masih ribut-ribut juga. Ketawa. Nanti mungkin saya dulu kalau ada UTS sudah nanti saya kasih pernyataan, tapi saya tetap komitmen apa yang saya katakan, dia bagaimana ada tugas saya ingin tulis. UTS itu kadang-kadang saya nggak pakai itu, karena tadi saya lihat dalam ini kalau sudah menafsir. Kan sudah. Sama-sama bunuh kami. Kita di mana Pak? Di Kabinet. Jadi kita kan KKN Pak ya. Masyarakat segala macam. Ini orang kan sudah banyak kita kumpul. Saya pikir wah, saya bilang sama itu teman yang arsitek siapa dosen itu? Pernah. Saya bilang gimana? Pak ini mesti. Terus enaknya gimana? Ada uang nggak ada uang? Sudah. Cari nanti gaya investor saya transfer. Saya kita wah bagi kuning gede. Ini kecil, ada nggak? Kecil, besar dia. Ini uangnya dari mana? Udah ada uang jatuh dari langit kan? Yang berhenti kan itu. Masyarakat yang senang ya Pak. Saya mereka bagaimana supaya bisa berwirausaha. Kasih nggak ada ngomong tuh, nggak dikasih uang kan orang pilih. Ya. Jangan serius lah ya. Saya tidak mau saya di depan, saya sebagai dosen dan orang yang dipanggil kita bukan. Kita kan. Jadi saya karena saya dikasih tugas, saya memberi apa yang dikasih tahu bukan, itu aja. Saya bukan guru, saya bukan guru sendiri. Ya, sampai jumpa ya.